Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakar salat, bercerita tentang salat yauman faqala, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang memelihara, yang menjaga 'alaiha, atasnya waktu salat al-maktubah yang difardukan, dijaganya salat yang fardu, kanat lahu, maka adalah salatnya itu, salat yang dijaganya ini tadi mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia jaga, dia kerjakan, dia pelihara, tidak ada dikerjakan di luar waktu, kanat lahu, maka adalah baginya yang menjaga itu. Artinya orang yang menjaga salat itu, si salat ini baginya menjadi nuran, cahaya, wa burhanan, pembela, wa najatan, dan penyelamat baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini nih sembahyang yang dijaga, sembahyang yang kita jaga, maka di hari kiamat dia menjadi cahaya. Kayak apa cahaya ini fungsinya? Coba, kalau di padang mahsyar itu berbagai macam kerusuhan, huru hara, kelaparan, kehausan, kepanasan, ini huru hara di padang mahsyar, tidak akan bisa selamat kalau orang ada sembahyang. Ya Rasulullah, wa najatan yaumal qiyamah, salat itulah nanti yang menyelamatkan dia, menjadi penyelamat baginya di padang mahsyar. Belum lagi nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan, perhitungan dan pertimbangan, sampailah ke siratal mustaqim. Dari yaumil hisab, yaumil mizan menuju ke siratal mustaqim, itu kegelapan yang sangat luar biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada yang bisa kita lihat, penuh dengan kegelapan. Menuju sirat, menuju jembatan kita ini, di bawah api neraka yang menyambar seperti kail terus di atas sirat ini. Maka sirat ini besarnya masing-masing orang lain. Ada yang terasa seperti rambut dibelah 7, kayak apa kecilnya itu. Tergantung amalnya. Kegelapan, jurang api neraka, api, tapi apinya bukan membuat terang kayak kita di sini. Saking panasnya itu gelap, hitam. Jadi kegelapan yang sangat luar biasa. Sementara yang dilewati nanti apa? Siratal mustaqim ini 1000 tahun kita menanjak, 1000 tahun kita mendatar, 1000 tahun jalan menurun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dari 1000 orang yang lewat di siratal mustaqim, 999 gugur ke jurang api neraka. Mudah-mudahan sikungnya ulun. Yang tersisa cuma 1 yang selamat. Makanya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Kalau dari 1999 berarti berapa persen? 0,01% ya yang selamat. Artinya dari 1000 itu di siratal mustaqim. Makanya di akhir zaman ini Rasulullah pun mengingatkan nanti ketika fitnah Dajjal itu masuk, Dajjal itu turun, 2/3 penduduk bumi akan sujud kepada Dajjal. 2/3 penduduk bumi. Pokoknya yang bertemu dengan Dajjal, 2/3 penduduk, padahal Dajjal cuma 40 hari di muka bumi. Tapi 2/3. Kalau penduduk bumi kita misalnya 6 miliar, berarti yang tunduk menjadi pengikut Dajjal, menjadi penghuni neraka ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti 2/3-nya 4 miliar, 2 miliar yang selamat. Kalau syafaat itu kapan itu? Syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja yang bisa memberikan syafaat, termasuk anak yatim. Al-Quran syafi'an, banyak yang bisa memberikan syafaat.
anak yatim yang disantuni, yang dipelihara, dia akan memintakan nanti kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada kita. Siapa tahu amal buruk kita lebih banyak. Mana kegiatan-kegiatan kita menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, insya Allah itulah samu di antara samu kita untuk bisa selamat nanti di yaumil qiyamah. Tapi yang utama tadi kata Rasulullah adalah man hafaza 'alaiha, pelihara dulu salat 5 waktu. Salat yang wajib itu dipelihara. Kanat lahu nuran. Nah, di tengah kegelapan kita menuju sirat tadi, gelap, tidak ada yang bisa dilihat, maka disitulah salat menjadi cahaya. Makanya orang-orang nanti masing-masing lain-lain, ada yang cahayanya hanya ada di telunjuk, lewat telunjuk aja berjalan menuju ke sirat, mencari sirat di mana ada cahaya di telunjuk sedikit di situ. Center. Ada yang seperti sinter, tapi ada yang seluruh badan bercahaya sehingga kemana dia terlihat terang. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya bahkan seperti siang hari sehingga bisa berlari menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Bisa berlari. Iya, tapi terangnya untuk pribadi, orang lain kan awal lihat, tergantung. Kalau nak ada besar bayangan, ya tahar bang. Di tengah kegelapan, maka sudah jalannya misalnya diberikan Allah yang kecil, menuju jalan kecil itu gelap, begitu sampai syuk langsung ke neraka. Di bawah neraka jahanam. Nah, disinilah kata baginda Rasulullah SAW. Jaga salat 5 waktu itu. Kanat lahu nuran, maka dia akan menjadi cahaya. Wa burhanan, menjadi pembela. Menjadi pembela. Datang malaikat Zabaniyah hendak membawa dia ke neraka, datang salat itu. Jangan, aku yang membela dia. Di tangan, dibela. Ini salat yang menjadi pembela kita. Yaumul qiyamah. Wa man lam yu'afiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara akan sholat yang 5 waktu, kada dipeliharanya, hendak sembahyang, hendak kada, bahkan kadang-kadang tidak ada rasa berdosa karena kita meninggalkan sholat itu, kada rasa berdosa lagi, bahkan ketika sholat terasa aneh, namanya kayak apa? Ada terasa aneh, setahun sekali, di raya aja. 2 kali hari raya Idul Adha, Idul Fitri turun. 5 waktu pada tahu, Jumat pada tahu. Jadi padahal orang kan tahu pada, cuma inya seorang yang merasa terasing gitu. Dia sendiri yang merasa terasing. Disuruh orang 4 padu kipayahnya, itu lalu membawa sejadah itu. Orang undangan sembahyang kipayah, menyalatkan arwah si anu, datang pula ke sejadah bawa. Sampai lalu mampar sejadah. Nah, orang ada ajaran anyar ini sembahyang. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar 4 boleh takbir. Imam takbir yang kedua, Allahu Akbar langsung ruku situ. Enggak ada temannya. Langsung ruku. Begitu sudah tuntung tahun orang kan apa? Pian lagi takbir yang kedua itu baru ruku. Ujar sidir nih yang meninggal ini banyak benar dosanya. Supaya diampuni, pasal pakai ruku, pakai sujud. Padahal si Din nggak ada bisa. Paling depan lagi. Wa man lam yu'afiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang kadang memelihara salat itu kata Rasulullah, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada pembela baginya, dan tidak ada penyelamat baginya di yaumil qiyamah. Dia dibangkitkan pada hari kiamat ma'a Fir'auna, bersama dengan Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, dikumpulkan bersama.
Kalau Fir'aun kita tahu semua, di zaman Nabi Musa, Haman ini bala tentaranya Fir'aun. Ubay bin Khalaf ini salah seorang dedengkutnya Quraisy, sangat membenci kepada Rasulullah, sehingga Ubay bin Khalaf ini pernah mendatangi baginda Rasulullah, lalu kemudian berkata, "Ya Muhammad," ujar Ubay bin Khalaf kepada Rasulullah, "aku ada punya kudaku ini kupelihara, kuberi makan dengan sebaik-baiknya." Untuk apa, kata Rasulullah? Ujar Ubay bin Khalaf, "supaya aku bisa nanti kalau perang mendatangi engkau dengan kudaku ini untuk bunuh." Wah, Ubay bin Khalaf terang-terangan berkata kepada Rasulullah, "Aku punya kuda sehat, kuberi makan dengan baik, dengan kuda itu aku akan membunuhmu." Apa jawab Rasulullah? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Insya Allah aku yang akan membunuhmu." Akhirnya Ubay bin Khalaf kembali ke kaumnya, maka terjadilah perang Uhud. Terjadi perang Uhud gitu. Ubay bin Khalaf ini benci kepada Rasulullah, tapi ia tahu mukjizat Rasulullah, tahu kelebihan Rasulullah diperlihatkan. Nah, orang-orang yang di zaman itu artinya bertemu dengan Rasulullah tapi tetap pada beriman, padahal melihat akhlak Rasulullah, melihat kejujuran Rasulullah, melihat bagaimana pergaulan Rasulullah, tahu, tapi ngarannya kada mendapatkan hidayah. Nah, termasuk Ubay bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abu. padahal ini orang yang dekat dengan Rasulullah, tidak mendapatkan hidayah. Makanya susah. Kalau sudah kita mendapatkan hidayah itu jangan dilepas lagi, jangan dilepas. Artinya kita keinginan sudah ingin melaksanakan sholat 5 waktu itu hidayah dari Allah. Kita ingin pergi ke masjid setiap melaksanakan berjamaah itu hidayah. Taufik, hidayah dan inayah dari Allah. 3 ini, taufik, hidayah dan inayah. Taufik itu artinya kita ingin ada punya rencana, ingin senantiasa melaksanakan salat berjamaah misalnya, itu ada keinginan kita. Lalu keinginan kita ini sesuai dengan rencananya Allah, itu taufik. Kita punya keinginan sesuai dengan keinginannya Allah. Nah, hidayah itu ada timbul niat untuk berbuat baik. Itu sudah satu niat hidayah. Lalu disepakati oleh Allah, taufik, sehingga terlaksana. Nah, ini inayah, namanya pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita bisa melaksanakan ibadah, itu adalah karena taufik, hidayah dan inayah dari Allah, bukan kita. Makanya kata kawan disumbungkan ibadahnya, bukan kita. Kalau Allah kadang memberikan taufik hidayah, biar dorong masjid itu di kamar kita, subuh tatap guring. Nah, itu kalau ada hidayah, taufik, inayah Allah. Makanya kita bersyukur dapat mengerjakan kebaikan. Hendak hadir ke majelis bukan karena taufik, hidayah dan inayah Allah, karena Allah. Biar berencana berbulan-bulan, tetap kita kata-kata hadir. Tapi kita bisa berhadir, itu disyukuri sangat luar biasa. Karena itu adalah taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inayah sehingga kita bisa berhadir. Nah, ini mencari baginda Rasulullah dengan kudanya di dalam perang Uhud itu, Ubay bin Khalaf. Nah, begitu dia melihat Rasulullah, dia akan mendekati Rasulullah. Para sahabat sudah bersiap menghadang Ubay bin Khalaf. Para sahabat yang berdekat dengan Rasulullah mulai menghadang Ubay bin Khalaf. Tapi apa jawab Rasulullah? "Wahai sahabatku, minggir. Ini urusannya aku. Urusannya aku." Jadi begitu Ubay bin Khalaf
mendekati kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengambil tombak dari salah seorang sahabat, dilempar oleh Rasulullah tombak itu kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf terguris, lehernya sedikit saja terguris, jatuh dia dari kuda. Sambil berteriak kembali kepada pasukannya, Muhammad telah membunuh aku, Muhammad telah membunuh aku, Muhammad telah membunuh aku. Sehingga Uban Abu Jahal, Abu Sufyan berkata kepada Ubay bin Khalaf, wahai Ubay, ada yang kena kamu cuma terguris, terguris saja. Kenapa engkau berkata Muhammad membunuhmu? Ujar Ubay bin Khalaf, walaupun bukan tombak nih yang mengenai mengguris aku, seandainya aku nih diludahi saja oleh Muhammad, pasti aku akan mati. Karena dia sudah berkata, insya Allah aku yang membunuh. Nah, tahu, tapi tetap pada beriman. Ini Ubay bin Khalaf ini. Akhirnya ketika di dalam medan perang Uhud itu, Ubay bin Khalaf dengan ketakutannya sangat luar biasa terguris dari tombak yang dilemparkan oleh baginda Rasulullah. Ubay bin Khalaf pun kemudian beberapa hari setelah itu mati. Ini orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang inilah kata Rasulullah, maka nanti orang ini orang yang tidak menjaga salat, mereka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Ada yang bersama Fir'aun, ada yang